Moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. pertama-tama saya ingin menyapa dulu ya pada panitia, ya teman-teman panitia dan tentunya host yang dari Semarang. Ya, selamat ya kalian sudah menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik ya, sekalipun dalam kondisi yang tidak mendukung ya, yaitu dengan adanya pandemi. Luar biasa, apresiasi buat kalian. Kemudian yang kedua saya ingin menyapa para pemuda mulai dari Aceh ya, Sumatera Utara sampai Lampung, kemudian dari Banten ya, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Bali ya, kemudian sampai di Sulut sana, dan tentunya teman-teman adik-adik saya yang saya banggakan dari Papua ya, dari teman-teman BEM dari Uncen nih. Mudah-mudahan segera dapat terrealisasi deklarasinya di sana. Kemudian yang ketiga, pada panitia saya tentunya apresiasi, mudah-mudahan acara hackathon ini ya yang memang direncanakan dengan baik ya bisa menghasilkan sebuah aplikasi ya digitalisasi energi yang dapat bermanfaat untuk anak bangsa sampai anak cucu kita ke depan. Tentunya nanti ada penyempurnaan, tetapi setidak-tidaknya kalian sudah berani membuat sebuah inovasi yang luar biasa. Selamat ya. Baik, saya akan share screen dulu. Sebentar. Nah, ada yang dari sebentar, ini kok minta atau dari panitia aja ya. Pak moderator bisa dari panitia enggak, ini kok agak ini nih. Ya, minta tolong dari panitia Ya, bisa ditampilkan. Ini kok PDF-nya minta tadi udah oke. Dari panitia deh. Tadi udah saya siapin ya, tapi ini minta PDF-nya minta diinstal lagi nih. Jadi mungkin Dinda Bayu bisa bantu. Stop share. Bayu bisa dibantu materi saya biar yang dari panitia deh, yang dari saya kok minta diinstal lagi PDF-nya ya. Teman-teman, pada kesempatan ini supaya jangan bosan ya, ini adik-adik saya ini para mahasiswa, para aktivis ya, mulai dari Aceh sampai ke Papua ya. Kalau saya bicara tentang energi dan pemuda, saya pada kesempatan ini juga saya tidak akan bicara masalah teknis ya, tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Slamet dari Jawa Barat ya, kemudian mewakili Pak Kang Emil, kemudian Pak Wanhar ya yang mewakili Dirjen Kelistrikan. Saya rasa sudah sangat lengkap ya, terutama masalah kelistrikan ya. Kemudian nanti juga mungkin ada Dr. Awang ya dari UPN ya Jogja, akan menyampaikan detail lagi masalah itu. Dan tentunya saya di sini ingin menggarisbawahi, menekankan tentang bagaimana peran pemuda di dalam energi ini. Ya, silakan next. Panitia. Ini saya yang pertama saya ingin mengingatkan kembali kepada adik-adik saya ini para mahasiswa ya, bahwa pemuda adalah penentu masa depan bangsa ya. Hanya pemuda yang berwawasan kebangsaan, cerdas, inovatif, risk taker, siap ya menghadapi sebuah risiko, dan memiliki daya juang yang tinggi serta tidak mudah menyerah, yang akan mampu menaklukkan tantangan, tekanan dan ancaman. Mereka lah yang akan berhasil menguasai masa depan bangsa. Jadi tolong diingat, orang-orang hebat yang seperti itulah yang kemudian hari akan menguasai masa depan bangsa. Kemudian saya ingatkan kembali kepada para orang tua hanya memberikan bimbingan dan arah, bukan menentukan masa depanmu. Masa depan kalian harus diperjuangkan oleh kalian sendiri, karena tidak akan datang tiba-tiba dan tidak mudah.
Saya perlu menyampaikan ini kepada para pemuda, khususnya para mahasiswa, ya, bahwa masa depan ada di tangan kalian. Kalau kalian mau jadi orang baik, maka kalian jadi orang baik. Kalau kalian akan bermanfaat untuk negara, kalian juga bisa melakukannya, karena saya yakin bahwa hanya kalian yang bisa merubah negeri ini. Baik, kemudian next. Nah, saya ingin membicarakan di sini esensi energi, ya, kemudian elit kekuasaan, politikus dan para pengusaha, kemudian industri 4.0 dan peran pemuda. Next. Jadi kita akan bicara masalah esensi energi, bahwa ketahanan energi ini terjaminnya keberlangsungan dan ketersediaan energi. Jadi ini adalah sebuah keniscayaan bahwa keberlangsungan dan ketersediaan energi harus bisa dijamin oleh negara. Kemudian ketersediaan energi merupakan esensi dari pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. Tentunya kalau energi ini terganggu, maka tentunya esensi pembangunan ekonomi ini juga akan terganggu. Kemudian di tahun 2030 jumlah penduduk dunia sekitar 8 miliar. Ini konsumsi energi dunia adalah 1,6% per tahun kenaikannya. Jadi sekitar di tahun 2030 itu kurang lebih akan bertambah 36% ya konsumsi energinya. Kemudian penduduk Indonesia saat ini lebih dari 272 juta. Ya, diperkirakan di tahun 2030 itu menjadi 311 juta. Tapi tentunya kondisi pandemi saat ini akan menambah produksi anak negeri ini. Jadi diperkirakan di tahun 2030 atau 2040 ini akan jauh lebih besar daripada perkiraan. Ya, jadi ini harus kita perkirakan, kita analisa bahwa tentunya kebutuhan konsumsi energinya akan lebih tinggi lagi. Nah, sementara saat ini yang sangat prihatin, karena memang saya di dunia migas ya, lebih passion saya di dunia migas, dan yang paling mengkhawatirkan saya adalah cadangan BBM Indonesia hanya 20-23 hari saja. Nah, penggunaan energi di dunia hingga tahun 2025 ini masih bertumpu pada energi tak terbarukan. Jadi kita masih bertumpu pada energi yang berasal dari fosil. Ya, mungkin sampai tahun 25, bahkan sampai tahun 2030 juga masih ke sana. Kemudian ada satu yang sangat merisaukan saya, dan ini memang sudah kita analisa. Analisa saya 20-30 tahun kemudian sebetulnya, tetapi statement Menteri SDM mengatakan bahwa cadangan minyak di Indonesia hanya tinggal 9,5 tahun lagi. Ini Menteri SDM ketika ada rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR RI 19 di tahun 2020. Ya, di 19 Desember yang lalu. Ini agak membuat saya agak ciut juga, ya, yang tadinya analisa saya 15-20 tahun, tapi ternyata ada statement dari Pak Menteri tinggal 9,5 tahun lagi. Tentunya ini kalau tidak ada eksplorasi baru, ya. Nah, ini ketahanan ini tentunya sangat terkait dengan masalah ketersediaan energi. Jadi ini memang harus menjadi fokus kita para generasi muda, bagaimana kita bisa mempertahankan ini atau kita memperlambat berkurangnya energi. Next. Nah, ini teman-teman yang belum tahu, ya, kalau yang sudah tahu barangkali ini dikembalikan. Ini hanya untuk merefresh saja sebelumnya, Dek. Nah, ini perbandingan kenaikan jumlah penduduk dunia dengan konsumsi energi. Ya, tahun 2011 ini 7 miliar, ya. Penduduknya tahun 2035 diperkirakan 19 miliar, dan di tahun 43 nanti ada kurang lebih sekitar 12, sekian miliar. Ya, dan di mana diperkirakan bahwa di tahun itu energi fosil akan habis. Ya, habis ini tentunya kita harus menunggu ratusan ribu tahun yang akan datang lagi, baru mungkin akan ada lagi. Nah, tentunya kalau ini habis, yang tadi diperkirakan oleh Pak Menteri itu sudah 9,5 tahun, berarti kurang lebih sekitar tahun 30-an, ya, cadangan kita akan habis kalau kita tidak melakukan eksplorasi baru. Nah, kemudian tentunya energi fosil ini harus ditergantikan oleh energi baru terbarukan, yang tadi banyak juga disampaikan oleh kementerian, ya, oleh
Pak Slamet dari Jawa Barat bahwa energi baru terbarukan ini tidak mau memang menjadi sebuah keniscayaan harus kita siapkan. Walaupun tentunya pemerintah mengatakan ini sangat mahal. Ya memang di mana-mana pun sangat mahal kalau kita baru melakukan sesuatu. Ya, tetapi jangan sampai di kemudian hari ketika kita habis kita belum melakukan sesuatu, kan itu yang berbahaya. Next, apakah kemudian? Next. Nah, di tahun 43 yang tadi, ya apakah anak cucu kita bisa hidup layak seperti ini? Ini harus menjadi sebuah perhatian, ini harus menjadi sebuah fokus dari adik-adik ya, para mahasiswa. Jangan sampai di kemudian hari di tahun 43 ya masyarakat kita ya seperti yang sebelah kanan ini. Ya ini tentunya sangat mengkhawatirkan dan saya sangat tidak berharap bahwa itu akan terjadi. Coba next lagi, lihat lagi satu gambar lagi. Satu gambar lagi. Nah, jangan sampai kemudian para orang tua hanya bisa menundukkan kepala, tidak bisa berpikir apa-apa ketika melihat di kemudian hari kondisinya akan seperti ini. Nah, ini tentunya yang tidak diharapkan ketika energi kita habis dari fosil, ya, kemudian kita belum mempersiapkan energi yang terbarukan, jangan sampai kita kemudian mengalami sebuah kondisi seperti di gambar ini. Ini sangat mengkhawatirkan. Mudah-mudahan ini tidak terjadi dan tentunya ini membutuhkan sebuah semangat dan kerja keras dari adik-adik para mahasiswa yang muda-muda yang penuh semangat ini. Oke, next. Nah, apa yang kita butuhkan ya? Apa yang kita butuhkan ketika kita menyongsong industri 4.0, kemudian bonus demografi dan Indonesia Emas 2045. Ya, jadi kita memang harus mempersiapkan diri ketika sekarang sebetulnya sudah masuk kita dalam industri 4.0 ya, dan tentunya kita semua harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi seperti apa yang ada di dalam slide saya berikutnya. Coba slide saya berikutnya. Nah, zaman revolusi Indonesia, zaman revolusi industri 4.0 ini perkembangan ilmu dan teknologi informasi komunikasi begitu dahsyat ya. Jadi era digitalisasi tidak bisa lagi dihindari. Ya, dan manusia harus menyesuaikan, bukan sebaliknya, teknologi menyesuaikan dengan manusia. Nah, era milenial atau bahkan generasi alpha yang gandrung dengan teknologi gadget ini, yang dalam kehidupan kesehariannya bergantung kepada gadget, menuntut keberpihakan kondisi kepada mereka. Tidak hanya komputer dan cara berkomunikasi saja, namun akan berpengaruh pula terhadap semua sektor kehidupan. Nah, dari masalah ini tentunya kita harus hati-hati ya, dan kita harus cerdas ya mencermatinya bahwa mau tidak mau kondisi saat ini dan ke depan kita sebagai manusia, apalagi kita menjadi orang-orang yang cerdas ya, yang mempunyai intelektual yang tentunya lebih dibandingkan yang lain, harus memiliki kecerdasan berinovasi ya untuk menyongsong atau kita mengisi revolusi industri ini. Dan inilah barangkali salah satu yang sekarang dilakukan oleh teman-teman DEMI ya, melakukan hackathon itu ya, hackathon ini bahwa ini adalah untuk melombakan sebuah teknologi aplikasi yang akan terkait dengan masalah energi. Banyak sekali tentunya nanti konten-kontennya di sana. Dan saya yakin bahwa DEMI sudah mempersiapkan diri untuk mengisi konten-konten yang tentunya nanti akan ditampilkan oleh para finalis ini. Mudah-mudahan ini bisa kita jadikan satu momentum ya, kebangkitan generasi muda di dalam sektor energi, bahwa kita menciptakan inovasi-inovasi di bidang teknologi. Ya, jadi kita tidak bisa ketinggalan oleh teknologi, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara yang lama begitu ya. Jadi kita memang harus menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini dan ke depan. Kemudian next ya. Next-nya lagi, bagaimana kita sekarang untuk menyongsong bonus demografi ya. Kita tahu bahwa bonus demografi ini di tahun 20 sampai 45 ini diperkirakan ini akan ada 70% usia produktif, ya, 70%. Berarti kalau kita misalnya hitungnya sekarang aja lah, kalau kita hitung yang sekarang, maka kurang lebih 70% itu sekitar 170 sampai 180 juta. Ya, antara 170 sampai 180 juta itu usia produktif. Jadi kalau itu kemudian tidak dikelola dengan baik, maka tentunya ini akan menjadi masalah besar buat bangsa ini.
Ya, ini bisa kalau tidak dikelola dengan baik, maka bonus demografi ini akan menimbulkan masalah seperti peningkatan pengangguran, peningkatan kemiskinan, ya, dan macam-macam. Ya, jadi ini memang bonus demografi ini juga harus kita sikapi, harus kita analisa, dan ini harus disesuaikan dengan apa yang coba dilakukan oleh kawan-kawan atau adik-adik para pemuda ini. Jadi kalau kita tidak mampu menyongsong bonus demografi ini dengan baik, dengan tepat, maka tentunya yang akan kita hadapi adalah seperti ini yang sebelah kiri ini. Ini kalau nanti terlalu banyak orang, ya, kita masyarakat penduduknya banyak, kemudian orang-orang yang produksi saja juga tidak mempunyai pekerjaan, tidak punya peluang apapun, maka tentunya adalah akan meningkatkan kemiskinan seperti ini. Banyak pengangguran. Kalau banyak pengangguran, maka kriminalitas kita akan meningkat. Nah, ini tentunya harus disikapi, harus dianalisa oleh para mahasiswa sekarang gitu loh. Ya, mudah-mudahan pemerintah bisa jeli melihat peluang-peluang ini yang bisa nanti dikerjasamakan dengan para pemuda. Nah, kemudian yang diharapkan di Indonesia Emas ini kan sebetulnya kan 100 tahunnya Indonesia merdeka, ya. Jadi diharapkan generasi nanti atau yang lahir hari ini, ya, generasi yang lahir tahun ini, hari ini, dan mereka memang sejak lahir juga dia sudah dia memegang teknologi HP begitu, dan mereka memiliki satu kecerdasan yang brilian begitu. Tentunya ini harus kita antisipasi juga, ya, oleh teman-teman. Jadi teman-teman, kita ini kalian generasi muda harus mampu mempersiapkan atau menyongsong atau mengisi, ya, zaman industri 4.0 ini, kemudian harus bisa menyongsong, mempersiapkan diri mengisi bonus demografi, ya, kemudian dan Indonesia Emas. Apakah nanti Indonesia Emas ini memang kita akan, kan disebutnya diharapkan Indonesia Emas itu kita akan lahir generasi-generasi yang cerdas, ya. Generasi-generasi yang cerdas karena memang dia hidup dari teknologi. Nah, kalau kemudian di dalam kaitannya dengan masalah energi, kemudian energi tidak bisa kita kelola dengan baik dan kita akan kesulitan dalam masalah energi, maka tentunya hal tersebut tidak bisa dicapai. Jadi sangat erat kaitannya, ya, kalau kita ingin mencapai di tahun 45. Padahal di tahun 45 itu analisanya bahwa energi khususnya dari fosil, ya, apakah itu nanti dari minyak, ya, atau itu batu bara, itu akan habis pada saatnya. Ya, di tahun itu sudah dianggap akan habis tahun 45 tuh, kalau 26 tahun dari sekarang. Sementara Pak Menteri aja akan mengatakan 9,5 tahun dari tahun 20. Berarti tahun 30-an sudah akan habis. Nah, kalau kita sekarang belum apa-apa mempersiapkan energi baru terbarukan, bagaimana nanti kawan-kawan? Pada saat kawan-kawan sekarang tambah aja usianya 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Ya, sementara pemerintah selalu mengatakan, katakanlah yang mempunyai kebijakan, kita kesulitan di dalam mengembangkan EBT karena EBT mahal. Ya, memang EBT mahal. Sama dengan kita bicara minyak, kalau kita bicara eksplorasi, orang tidak akan mau melakukan eksplorasi kalau tidak ada jaminan hukum yang jelas dari negara tersebut, karena biayanya mahal. Bukan miliar, tapi triliun. Tetapi manfaatnya tentu itu akan menjadi panjang begitu kan. Nah, jadi kalau misalnya pemerintah tidak mulai dari sekarang, yang tadi bauran energi, ya, baru terbarukan itu masih kecil, ya, lantas bagaimana kita mengisi ketika kita kehabisan itu? Jadi jangan dianggap bahwa hanya Indonesia saja yang habis energi dari fosil itu, tapi negara lain pun sama seperti itu. Negara lain pun punya penduduk yang mereka juga harus siapkan, dan ini tentunya di negara-negara lain lebih maju daripada di Indonesia. Nah, Indonesia ada 200, sekarang 272. Kalau kemudian 20 tahun lagi atau 26 tahun lagi, kita bayangkan setiap 6 tahun itu 1 miliar penambahan penduduk dunia. Katakanlah kita hanya berapa persennya begitu. Ya, kita bisa sudah di atas 300 juta manusia nanti, ya. Kemudian cadangan tidak habis dan konsumsinya tentunya akan naik gitu loh. Sekarang aja kita untuk BBM saja, katakanlah untuk minyak, ya, kita harus hampir 100%, ya, 100% dibanding dengan produksi nasional kita harus import gitu. Bayangkan kalau itu kemudian sudah habis dan kemudian pemerintah belum siap atau kita belum siap gitu, ya, terkait pengadaan dari energi baru terbarukan itu. Lantas bagaimana kemudian, kan begitu. Nah, tentunya ini harus menjadi sebuah perhatian besar untuk Dewan Energi Mahasiswa ini.
Nah, jadi masa depan kalian tidak ringan. Masa depan kalian itu cukup berat ya. Cukup berat. Jadi itu harus kita perjuangkan. Ya, mahasiswa harus berjuang untuk mendapatkan satu kesempatan itu. Coba next. Next. Nah, yang kita butuhkan adalah terus. Yang kita butuhkan adalah leader. Leader di antara kalian, hai anak-anak muda. Ya, coba tolong ditarik lagi, dikembaliin. Yang sebelumnya, Dek. Nah, kita butuh leader-leader dari generasi muda yang berani dan tidak ragu-ragu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan atau zaman dengan melakukan transformasi, menghadapi tantangan, tekanan, dan ancaman dari lingkungan tanpa harus meninggalkan nilai-nilai luhur. Ya, integritas yang harus dimiliki oleh para aktivis itu harus dijaga, mampu menghargai para pendahulunya serta menjadi agent of change. Ya, leader yang berintegritas, yang mampu mempersatukan generasi muda, ya, peduli energi dari Aceh sampai Papua, sampai di Sulawesi Utara, sampai di Kalimantan perbatasan semua. Hanya leader-leader yang hebat yang bisa mempersatukan mereka, mereka yang kita butuhkan untuk masa yang akan datang ini. Dan ini harus teruji. Nah, ini DEMI adalah salah satu, tentunya satu mediator ya, media untuk membangun kalian menjadikan seorang leader-leader yang hebat di dalam dunia energi. Kalian disinilah latihan bagaimana kalian melakukan sesuatu tidak mudah. Kalian akan berhadapan dengan seorang pejabat saja, kalian tidak gampang untuk ketemu. Untuk ketemu saja tidak gampang, apalagi untuk membicarakan masalah regulasi. Tidak mudah. Tetapi tentunya inilah membutuhkan sebuah perjuangan. Tidak ada yang mudah dalam perjuangan itu. Dan saya yakin bahwa kalian mampu, anak-anak muda itu. Nah, di dalam Dewan Energi Mahasiswa ini sebetulnya kalian mulai berlatih, ya, ini dijadikanlah kawah candra di muka, bahwa kalau kita bicara energi itu, kita bicara politik dunia. Gitu. Kalau kita bicara energi, kita bukan hanya bicaranya hanya Riau, kita bukan hanya bicaranya misalnya Jawa Tengah. Ketika kita bicara energi, kita bicaranya politik dunia. Maka tentunya ketika kita bicara atau melangkah atau berupaya mengusahakan tentang energi, hambatannya tidak akan mudah. Tentunya ini akan berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang sangat luar biasa. Tapi apakah kemudian kita akan dibiarkan mereka kemudian mengatur, kemudian mendikte kita terus, ya seperti yang selama ini kita rasakan? Kan tidak, rasanya tidak mungkin. Karena kalau itu terjadi, tentunya bukan kenyamanan atau kesejahteraan yang akan diterima oleh kalian pada saat kalian memegang negeri ini. Ya, nah ini yang harus kalian pikirkan ya. Kita butuh leader-leader yang hebat. Dan salah satunya adalah leader-leader yang ada di Dewan Energi Mahasiswa Indonesia. Ini saya yakin akan muncul leader-leader yang kuat. Kemudian next. Nah, yang dibutuhkan oleh leader itu adalah mereka sebagai pemimpin yang transformasional ya. Jadi mereka adalah yang mampu mendobrak sesuatu yang status quo, membawa sebuah perubahan besar yang mendasar dan bersumber dari pemikiran cemerlang terhadap manusia, alam semesta, dan kehidupan. Jadi orang-orang pemimpin transformasional ini orang yang memang selalu berpikirnya pada umumnya dia out of the box gitu. Dia tidak bisa hanya lurus-lurus saja. Ya kalau kita bicaranya contoh barangkali seperti ini. Kalau misalnya kita sekarang kita akan katakanlah kita akan mengeksplorasi sebuah WK ya, wilayah kerja untuk minyak. Tapi kemudian itu berada di hutan lindung, bagaimana? Ya kalau kita lempeng ya lempeng saja. Tetapi justru pemimpin-pemimpin transformasional harus mampu mendobrak itu. Harus berjuang ke pemerintah, ke DPR. Karena itu adalah kebutuhan untuk masyarakat. Kalau misalnya itu tidak bisa juga, ya sudah susah kita. Nah, pemimpin-pemimpin transformasional ini adalah mereka yang harus mampu mendobrak sesuatu. Ya, dan kalau memang aturan itu tidak boleh, aturan itu bagaimana caranya supaya boleh? Ya kita harus berjuang. Kalau memang itu harus berjuangnya melalui sebuah jalur politik, ya kita harus lakukan itu. Jadi tidak bisa kita menerima apa adanya, ya sudah, kalau udah begitu ya sudah, nggak bisa seperti itu. Nah, pemimpin transformasional harus punya kemampuan yang seperti itu. Yang seperti apa sih? Coba kita lihat. Next. Nah ya, seperti ini karisma orang-orang yang punya karisma, orang-orang yang punya idealisme, inspirasi. Jadi salah satunya adalah pemimpin yang mampu menginspirasi, memotivasi
ya kemudian anggota-anggotanya dari hari ke hari, kemudian memiliki intelektual yang memadai, ya, yang dia selalu berinovasi, ya, dan ini harus dimiliki oleh mereka, pemimpin-pemimpin itu. Saya yakin betul kalau pemimpin-pemimpin itu dari generasi muda ini bisa empat dimensi ini bisa tampil dari yang bersangkutan, maka saya rasa tidak usah 4 lah, ada 3 atau 2 aja itu sudah cukup, dan kemudian bisa ada pematangan atau pemantapan ketika berproses, ya. Jadi tidak bisa orang ujuk-ujuk dia menjadi seorang pemimpin, kan tidak juga seperti itu. Dia harus melalui sebuah proses panjang, dan ini tentunya dibutuhkan oleh pemimpin-pemimpin yang akan datang. Ya, insya Allah ya dari kalian akan muncul pemimpin ini. Ya, next. Nah, apa sih peran pemuda ya? Nah, peran pemuda. Ya, semua orang tahu, saya tidak perlu berbicara bagaimana pemuda-pemuda dari mulai tahun 28 dan seterusnya ya melakukan sebuah perubahan negara ini. Tapi yang jelas bahwa pemuda adalah agen perubahan, itu harus diakui. Ya, harus mampu berpikir out of the box ya, dan pro rakyat sebagai penerjemahan dari Tridharma perguruan tinggi. Jadi sebetulnya mahasiswa itu kan dekat sekali dengan masyarakat. Maka tentunya harus pro rakyat begitu. Harus mulai berpikir dari sekarang bahwa kalian pro rakyat. Nah, tetapi kalau misalnya kalian langsung ya dari udah mahasiswa langsung kerja, tidak pernah ada pemahaman-pemahaman seperti ini, ya bisa larut di dalam situasi perusahaan itu. Nah, ini tentunya harus melalui sebuah proses dari bawah. Nah, ini Demi ini sangat bagus ya, bahwa ini nanti dia akan mulai berdekatan dengan rakyat, ya, tahu apa kepentingannya rakyat, sehingga nanti di dalam memperjuangkan regulasi tentunya akan mementingkan atau mengedepankan kepentingan rakyat. Kemudian harus melakukan peningkatan keilmuan dan wawasan, peningkatan kesadaran dan kepedulian terhadap energi sejak dini, sejak mahasiswa, dan ini sudah bagus. Ya, Dewan Energi Mahasiswa ini kalau saya lihat sudah mulai Aceh, ya, Papua akan segera, ya, kemudian Sulut sudah aktif banget itu, ya, teman-teman di sana di Sulut, di Jawa Tengah juga seperti itu, di Surabaya segera nih akan ada kongres lagi, begitu terus menerus, ya, dan tentunya harus terus dengan mengikuti acara-acara seperti ini, tambahan-tambahan ilmu, yang tentunya tadinya teman-teman yang basicnya bukan basic teknik, mulai akan memahami bahwa energi itu sangat penting, dan tidak hanya disiplin ilmu tertentu saja yang dibutuhkan, tetapi banyak disiplin ilmu yang justru berperanan di dalam pengembangan energi, kan begitu ya. Dan kemudian yang pemuda-pemuda ini harus berani tampil menjadi pionir perubahan, harus berani mengambil peran dan kebijakan energi. Jadi ini kelemahannya pemuda ini begini. Kelemahannya pemuda itu adalah tidak berani menjual diri, gitulah. Tidak berani menjual diri bahwa dia tuh mampu. Nah, sekarang itu tidak ada lagi seperti itu. Kalau saya lihat di zaman now ini, ya, di medsos begitu, banyak anak-anak muda yang menjual diri dengan ide-ide yang brilian begitu. Nah, tentunya diharapkan para pemuda atau lewat Demi ini juga dia harus berani tampil, ya, menjual diri bahwa kalian mampu untuk mengelola sesuatu, bahwa kalian mampu untuk berkolaborasi dengan siapapun. Jadi tidak usah harus malu-malu, tidak harus ada segan-segan, karena selama ini yang perlu dicatat. Selama ini kalau kita bicara soal energi, soal minyak, ya soal listrik segala macam, ini berkutat di kalangan elit-elit politik, elit-elit kekuasaan, elit-elit pengusaha. Seolah-olah yang namanya mahasiswa itu diabaikan. Mahasiswa dianggapnya kau belajar aja dulu, kau belum tahu, kau belum paham apa-apa. Ya, sehingga si mahasiswa tidak pernah dilibatkan di dalam sebuah proses pembentukan pembangunan regulasi begitu. Padahal 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, si pemuda-pemuda inilah yang akan mengelola hasil daripada regulasi itu. Jadi alangkah bagusnya kalau nanti pemuda-pemuda ini melalui Demi ini berjuang, ya, untuk ikut berperan di dalam menentukan regulasi terkait dengan energi. Sehingga memang pada saat nanti 15-20 tahun lagi itu, bahwa apa yang harus kalian lakukan itu nanti itu adalah hasil daripada kolaborasi saat ini begitu. Jadi jangan dan kepada para orang tua, saya sangat berharap, ya, seperti yang disampaikan dalam video saya,
kepada pemerintah pusat ya, apakah itu SDM, apa itu keuangan, apakah itu Bappenas, untuk memberikan sebuah kesempatan dan peran kepada para pemuda ini ya. Dari sekarang, dari mulai sekarang, jangan bicaranya udahlah kau ini sekolah aja dulu, kau sekolah aja dulu. Nanti kalau udah sekolah memang dijamin mau dapat pekerjaan, belum tentu juga gitu. Kecuali kalau mereka, pemerintah itu bisa menjamin, oke, saya sekolah, tapi habis sekolah saya bagaimana? Kalau udah selesai, udah sarjana, apakah saya bisa masuk ke Kementerian SDM atau saya bisa ke Bappenas? Kan tidak juga. Nah ini tentunya yang saya sangat berharap bahwa kepedulian ini justru harus muncul pada saat dia ada di mahasiswa. Mulai dia terpacu, dilatih wawasannya, berdiskusi dengan orang-orang yang pandai, yang punya pengalaman dan lain-lain. Jadi para pemuda harus berani tampil. Jangan biarkan tuh para orang-orang tua tuh bermain sendiri begitu. Kan begitu ya. Sampai saat ini memang mereka bermain sendiri. Itu apakah itu elit partai politik, apakah itu elitnya pemerintah, apakah itu elitnya pengusaha. Mereka hanya di sekitar situ aja. Para pemuda, dan memang para pemuda sehingga saat ini juga selama ini tidak ada yang peduli dengan masalah energi. Ya, barangkali yang peduli itu yang memang langsung kaitan eratnya dengan pendidikannya mereka. Begitu ya. Mudah-mudahan ini akan muncul kemudian peran pemuda yang jelas di dalam momentum. Ini saya jadikan hari ini adalah momentum kalau buat saya. Ya, jadi Demi jadikanlah ini sebuah momentum bahwa sudah mulai Kang Emil, udah mulai Pak Ganjar, ya udah mulai Pak Slamet, tadi sudah mulai membuka diri, ya Bappenas membuka diri, maka ini harus tentunya harus diambil peran kesempatan ini oleh kalian para pemuda. Next. Nah, ini yang sudah dibangun oleh teman-teman ya, di Center of Excellence. Jadi diharapkan dengan terbangunnya Center of Excellence ini pusat riset dan studi energi, ini tidak harus di dalam sebuah gedung. Jadi kalau memang teman-teman yang di Aceh, kemudian di Medan, Jawa Tengah, kemudian Semarang, kemudian Sulut, sudah membuat desa-desa energi, maka tentunya desa-desa energi itu bisa dijadikan sebuah tempat untuk riset, untuk studi energi. Jadi tidak harus ada sebuah gedung. Tetapi kalau kemudian pemerintah kemudian di-endorse oleh teman-teman para mahasiswa ini untuk membentuk sebuah pusat riset untuk para mahasiswa yang peduli energi, ini akan luar biasa. Saya rasa para gubernur yang hadir pada saat ini ya, Pak Ganjar atau Pak Emil, saya rasa sangat peduli terhadap anak muda nih, ya, terhadap anak muda. Saya yakin bahwa mereka akan mensupport untuk masalah Center of Excellence ini. Kemudian terbentuknya penyamaan idealisme dan wawasan kebangsaan para pemuda di sektor energi. Nah ini juga harus ada sebuah persamaan. Tentunya kan selama ini memang bukan salah kita pula ya, bahwa banyak kalau kita bicara di minyak, kita ini kan baru-baru ini sebelum kita mengambil blok Mahakam itu kepemilikan kita hanya sekitar 10%, 15% dari produksi nasional, selebihnya kan dikuasai oleh asing. Dan tentunya banyak teman-teman atau saudara-saudara kita, bahkan orang tua kita yang kerja di Chevron, yang kerja di Total, segala macam. Ya bukan salah mereka gitu kan. Dan memang mereka menjanjikan sesuatu yang lebih baik dari perusahaan-perusahaan kita. Namun tentunya wawasan kebangsaan ini harus menjadi sebuah patokan kepada teman-teman, sekalipun mereka nanti bekerja di tempat-tempat perminyakan asing dan lain-lain. Sehingga tentunya ilmunya bisa di-share dengan kita semua. Kemudian mampu menjadi penyeimbang terhadap kebijakan pemerintah dan mengadvokasi masyarakat. Nah, ini sangat penting. Jadi teman-teman memang di Demi ini ada hukumnya ya, kalau tidak ya sekjen ya. Ada dari banyak kawan-kawan di Fakultas Hukum. Maka tentu Fakultas Hukum itu harus rajin melakukan mengelaborasi, mengeksplorasi kebijakan-kebijakan atau regulasi pemerintah terkait dengan masalah energi. Apakah itu terkait dengan Undang-Undang 22/2001, apakah terkait dengan Undang-Undang Minerba dan lain-lain ya, tentang kelistrikan. Dan ini harus belajar terus-menerus ya. Dan kalau memang itu tidak pro masyarakat, tidak pro rakyat, tentunya itu perlu kita kritisi ya. Saya rasa pemerintah juga kalau memang itu tujuannya baik ya, dengan cara-cara yang elegan begitu, dia bisa menerima kita. Dan tentunya ada kawan-kawan dari mahasiswa ini di DM ini yang dari sosial politik, yang tentu pemahaman tentang politiknya
lebih baik dari kita, barangkali itu bisa dijadikan satu modal kita untuk melakukan sebuah negosiasi dengan partai politik, dengan anggota DPR dan lain-lain. Ya, kemudian terciptanya dan menerapkan inovasi-inovasi baru di sektor energi, upaya peningkatan teknologi seperti yang sekarang sedang dilakukan oleh teman-teman. Jadi jangan berhenti di acara ini dan kemudian setelah mendapatkan hasil aplikasi, jangan berhenti di sana. Perjuangan kalian masih panjang. Maka ciptakan inovasi-inovasi yang lain. Dan tentunya dengan banyak mulai bergabungnya para mahasiswa ke Dewan Energi Mahasiswa ini, tentunya akan banyak menambah pengetahuan teman-teman untuk membangun sesuatu yang tentunya bermanfaat untuk masa depan kalian dan anak cucu kalian semua. Baik, yang nomor 3. Yang nomor 3, next, ya, melakukan advokasi nih, ya teman-teman, ya adik-adik, melakukan advokasi di sektor energi kepada pemuda dan masyarakat lainnya dengan tujuan memberikan pemahaman kepada mereka, karena mereka mungkin tidak banyak paham tentang energi, ya. Ya, kalau kita bicara sepak bola, semua orang paham sepak bola. Tapi ketika kita bicara energi, tentunya dengan orang yang ada di warung, tentunya belum tentu dia paham. Berikan pemahaman kepada mereka. Kemudian kesadaran sehingga mereka, misalnya ada gerakan-gerakan hemat energi. Misalnya semua kota-kota besar. Ya, kebetulan sekarang ada pandemi ya. Kalau tidak ada pandemi, tentunya mobil berkeliaran. Mobil satu rumah ada yang 5 dan semua penumpangnya cuma 1. Dan berikanlah penyadaran kepada mereka bahwa mereka sudah mengambil haknya rakyat yang lain. Dan lakukanlah efisiensi terkait dengan masalah energi ini. Jadi lakukanlah gerakan sosialisasi, gerakan-gerakan atau aksi tentang efisiensi energi. Kemudian setelah itu mulai mereka akan peduli terhadap itu ya. Kalau udah peduli, saya yakin bahwa mereka sendiri akan ikut terlibat dengan kita melakukan sebuah efisiensi atau memikirkan masalah energi ke depannya. Jadi tentunya untuk memberikan sebuah pemahaman kepada masyarakat tidak mudah, tapi saya yakin bahwa para mahasiswa ini ahlinya kalau bicara dengan masyarakat, karena ada yang tadi, ya Tridharma Perguruan Tinggi salah satunya adalah pengabdian pada masyarakat. Yang berikutnya, next. Nah, ini membangun organisasi DEM dari Aceh sampai Papua, ya, dari Kalimantan sampai Bitung sana, ya, sampai Sulawesi Utara, ya, kemudian nanti Nusa Tenggara, kemudian Ambon sudah siap juga, ya, kemarin Sulawesi Tenggara sudah oke, ya, mereka sangat bersemangat dan saya yakin kawan-kawan dari Aceh ya Nixon ya sudah bersemangat dan mudah-mudahan di bulan-bulan depan sudah akan segera deklarasi, dan ini akan membangun sebuah kekuatan yang sangat besar di dalam organisasi itu. Artinya mampu melakukan sebuah bargaining dengan pemerintah, bargaining dengan partai politik, bargaining dengan yang punya proyek, bahwa kalian tentunya harus berkolaborasi dengan kami karena kami punya kemampuan. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya organisasi DEM ini sudah bisa kemudian di semua daerah-daerah sudah hadir, ya, bahkan bisa sampai 50 DEM ya, dari mulai Aceh itu sampai ke Papua sampai ke ujung-ujung sana, maka ini tentunya akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan paling tidak mereka mampu membangun desa-desa energi di tempatnya mereka sendiri dengan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh DEMI. Dan itu bisa diterapkan, diaplikasikan, diimplementasikan di daerahnya mereka masing-masing. Ya, membangun desa-desa, membangun desa mandiri, membangun desa energi murah dan lain-lain begitu. Ya. Nah, kemudian mereka setiap anggota DEM yang ada di daerahnya itu mampu mengelaborasi potensi energi atau sumber daya alam di daerahnya. Ini contoh ya. Contoh tuh namanya Serang ya. Serang itu kalau melihat orang itu di sana, Serang itu yang terkenalnya Banten ya cuman ya banyak pabrik-pabrik begitu, kemudian ilmu-ilmunya dan lain-lain. Tidak pernah menduga bahwa di Serang itu ada sebuah sumber daya alam yang sangat luar biasa. Apa itu? Panas bumi. Ya, panas bumi itu di Indonesia sangat luar biasa, ada 40% di sini karena ring of fire kita. Ya.
Jadi memang di kita ini banyak sekali gunung api. Di Papua, kalau kemudian nanti para mahasiswa itu sudah mampu dengan DEM melakukan sebuah kajian-kajian, kemudian mereka mengelaborasi kekuatan sumber daya alamnya, maka tentunya diharapkan di Papua kawan-kawan dari DEM bisa dilibatkan ya di dalam proses-prosesnya begitu. Jadi orang Papua harus makin maju ke depan ya. Nixon dan kawan-kawan harus tampil luar biasa di sana. Dan tentunya itu akan disupport oleh DEM yang lain. Jadi kita di sini DEM itu harus saling mensupport. Ya DEM Aceh hari ini disupport sama Papua. Orang Papua harus disupport oleh Sulut. Sulut harus disupport oleh Jawa Barat. Semua saling support. Jadi betul-betul kita jahit ya. Jadi kalau misalnya kita ada baju yang robek itu, yuk kita jahit, kita satukan kembali ya sehingga tidak terpecah belah, tidak ada isu-isu daerah lagi ya. Kolaborasi antara daerah, kolaborasi ada pemuda cerdas ini memang sangat ditunggu untuk masa depan kita. Ya, membangun kepedulian pemuda nih, ya perlu sekali ya pemuda-pemuda di daerah masing-masing. Jadi tolong teman-teman jangan capek ya, adik-adik jangan pernah capek ya, karena tentunya ini akan dirasakan manfaatnya di kemudian hari. Jadi adik-adik kalau berjuang sekarang jangan punya obsesi ya, jangan punya impian bahwa saya akan merasakannya sekarang, tidak begitulah. Karena ketika kalian sekarang melakukan sesuatu, yang akan dirasakannya adalah 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Nah ini yang dibangun oleh DEM ini, belum tentu saya itu akan melihat kesuksesannya. Walaupun saya berdoa supaya saya mampu melihat, saya diberikan umur untuk melihat kesuksesan DEM ini. Belum tentu saya diberikan umur oleh Yang Maha Kuasa. Jadi kalian jangan pernah berpikir bahwa kalau sekarang saya lakukan sekarang akan ada hasilnya. Tidak bisa seperti itu. Yang kita harus basicnya dulu harus kita tanamkan kepada mereka dulu. Basicnya harus kita kuatkan dulu. Pemahamannya dulu. Setelah paham pemahaman, kepedulian, setelah kepedulian mereka mulai terlibat dengan kita. Disitulah prosesnya. Jadi kalian jangan ingin cepat-cepat melihat hasil. Ya, prosesnya kalian harus ikuti. Karena kalau kalian tidak lihat prosesnya, maka tentunya kalian hanya melihat ujungnya saja. Kalian tidak tahu di mana kelemahan kalian. Ya, insya Allah di dalam waktunya nanti saya akan melihat bahwa di Indonesia ini di 34 provinsi ini akan ada desa-desa mandiri, energi mandiri yang kemudian ada di bawah pembinaan Dewan Energi Mahasiswa. Ini luar biasa. Buktikan sama kita bahwa mahasiswa mampu. Ya mahasiswa jangan kemudian mahasiswa itu selalu didiskreditkan bahwa mahasiswa itu tukang demo, mahasiswa tidak seperti itu. Demo juga tidak haram. Tetapi kalau kita bisa melakukan sebuah bargainingnya dengan sebuah kekuatan intelektual, kenapa tidak begitu? Dan saya sangat berharap bahwa kekuatan intelektual para mahasiswa inilah yang menjadi kekuatan bargaining kita ya dengan pemerintah, dengan DPR, dengan pemerintah, dengan departemen apapun. Dengan Pak Gubernur juga bisa. Kalau kemudian di Jawa Tengah itu semuanya sudah ada DEM, mulai dari Semarang, di sini Banyumas sudah ada, ya kemudian daerah lain nanti di Solo ada, kemudian di Tegal ada, kemudian di mana-mana ada. Disitulah sebuah kekuatan. Ya kayak contoh Tegal Brebes, mungkin orang tidak pernah berpikir ada energi di sana di Brebes. Di Brebes yang ada cuma ada bawang dan telur asin kan begitu. Tapi ternyata apa? Di sana ada panas bumi. Kalau kalian lihat Madura itu seperti Pulau Gersang. Pulau yang hanya cuma garamnya aja. Yang terkenal cuma garam begitu. Kemudian memproduksi para kiai, para sesepuh di sana. Tidak pernah mengatakan bahwa Madura itu adalah kaya dengan sumber energi. Mungkin teman-teman kaget, yang benar aja di Madura. Silakan kalian cari informasi yang sedetil-detilnya bagaimana sebetulnya kekuatan Madura. Begitu juga Maluku. Maluku seolah-olah tidak ada apa, padahal Maluku mempunyai sebuah kekuatan. Indonesia itu kaya sumber daya alam. Nah ini tentunya pada saat ini, ya ini kayaknya terakhir ya, bahwa pemuda harus diberikan sebuah kesempatan dan peranan oleh pemerintah ya untuk sama-sama kita membangun lah. Ya kita tidak mahasiswa tidak mengatakan wah ini hak saya, tidak demikian juga. Tetapi ayo bapak-bapak berkolaborasilah dengan kami berikan peran ya, karena masa depan kami adalah urusan kami, bukan urusan bapak. Ya kan? Bapak kan juga sekarang menjalankan ini kan karena juga yang lama. Oleh karena itu berikan kesempatan dan peranan pada mahasiswa. Nah, next
kayaknya udah, sebetulnya ini masih ada, tapi saya pikir sampai di sini aja udah cukup deh, ya, pada panitia ya, karena ini juga sudah waktunya sudah pas. Jadi nanti kita akan berdiskusi. Jadi sebagai pesan terakhir saya kepada pemerintah, kalau sekarang misalnya Bapak Dirjen atau stafnya tadi Pak Wanhar ya, Pak Wanhar masih monitor atau stafnya. Halo? Silakan lanjutkan, Pak. Ya, jadi kalau misalnya Pak Wanhar atau stafnya masih ada di sini, di Dijen Kelistrikan, saya titip pesan khususnya barangkali kepada Pak Menteri. Ya, di sana kemudian juga ke Bappenas, ke Menteri Keuangan yang terkait lah. Ya, untuk memberikan peranan semaksimal mungkin kepada Dewan Energi Mahasiswa sebagai generasi masa depan menggantikan kita semua, dan tentunya mereka harus bertanggung jawab ya terhadap apa yang mereka kelola nanti, dan diharapkan nanti ketika para pemuda yang sekarang berada di DEM dan lain-lain itu saatnya tampil mengelola negara ini, mereka tidak gagap untuk mengelolanya. Jadi kedua, bahwa kalian para mahasiswa, saya yakin betul ya, kalian memang mempunyai sebuah semangat. Kalian adalah kaum intelektual ya, kaum intelektual. Aset kalian adalah intelektual. Ya, jadikanlah kemampuan kalian di dalam kemampuan intelektual kan menciptakan inovasi-inovasi untuk membangun energi masa depan. Apakah itu membangun desa tadi, desa energi, desa mandiri dan lain-lain. Saya yakin kalian akan mampu. Apalagi kalau kalian bersatu dari mulai Aceh sampai Papua, dari mulai Kalimantan Utara sampai ke Sulawesi Utara. Saya yakin tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Ya, kekuatan kalian adalah kebersamaan kalian adalah sebuah bargaining. Nah, di sini kita tidak ada unsur politis ya, tetapi tentunya kita untuk melakukan sesuatu karena regulasi adalah kebijakan politis, maka tentunya kita juga membutuhkan kawan-kawan dari sosial politik, kawan-kawan dari legal, kawan-kawan dari komunikasi ya yang bergabung di Dewan Energi Mahasiswa. Jadi tidak semata-mata Dewan Energi Mahasiswa hanya orang-orang teknik kimia, geologi saja atau perminyakan saja, tetapi semua disiplin ilmu bergabunglah di Dewan Energi Mahasiswa untuk membangun energi masa depan kalian dan cucu kalian. Saya rasa itu ya moderator yang bisa saya sampaikan. Ya, nanti barangkali kita bisa sambung dalam diskusi. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Ugan atas memberikan spirit yang sangat luar biasa bagi para pemuda saat ini ya. Bahwa pemuda itu menjadi sangat vital untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 dan kaitannya dengan bonus demografinya, kemudian bagaimana sih memanfaatkan dan mengoptimalkan energi di Indonesia ini. Baiklah, dari peserta apakah ada pertanyaan? Kalau yang belum kenal, nanti mau undang saya boleh kok, Riko ya. Siap. Silakan. Mudah-mudahan pandeminya cepat hilang nih. Ya, memang kalau bertemu langsung akan menjadi lebih greget gitu ya, Pak. Ya, semua akan keluar semua. Iya. Jadi tadi saya ingin meluruskan dulu loh, Riko ya. Tadi ada beberapa, ada narasumber, ada Robi yang mengatakan saya Prof Ugan. Maksudnya bukan profesor ya, provokator maksudnya. Ya, bukan profesor. Saya nggak makan sekolah saya. Baik. Silakan para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan nih, mumpung ada narasumber yang luar biasa kan. Bisa membakar semangat kita semua. Terutama para pemuda nih, para mahasiswa, para pemuda. Ya, saya mendengar juga dari Sekjen ya, ada beberapa kampus yang siap bergabung kembali. Saya yakin betul deh. Ya, mudah-mudahan ide kita ya Riko ya. Yang karena Riko ini kebetulan salah satu aktornya DEM di UGM. Ya, ada juga juniornya ya Gading ya, Rizky, yang saya bergaul dengan mereka anak muda. Sehingga semangat saya juga tetap muda nih Rik ya. Ya, mudah-mudahan dengan banyaknya kawan-kawan mahasiswa yang mulai bergabung dari setiap daerah, ini akan menjadi sesuatu banget ya buat kalian DEM. Ya, insya Allah.
dimudahkan oleh Allah. Gak ada yang nanya ya, mungkin nanyanya nanti aja pengen ketemu sambil ngopi kali. Karena kalau sama saya harus ngopi, kalau nggak ngopi itu nggak pas. Mungkin ini sih Pak, saya ingin bertanya terkait Center of Excellence ya Pak. Ya. Dari Kang Ugan sendiri, kira-kira ada nggak sih ide bagaimana sih cara membuat Center of Excellence yang baik lah, yang memang bisa menimbulkan semangat bagi para pemuda, terus bagaimana akar rumput itu bisa tergerak gitu Pak? Ya, baik, itu pertanyaan yang sangat baik sekali. Ada Didi ya di sini ya, Semarang ya, Didi ya. Kemudian ada juga dari Jawa Barat ya. Nah ini kebetulan ini kan kita di Semarang ya. Nah kalau misalnya ini kemudian ditindaklanjuti, Pak Ganjar melihat tentunya ide yang dibuat hari ini kan tentunya ini kan luar biasa. Dan tentunya Pak Ganjar kalau melihat ini perkembangan Dewan Energi Mahasiswa dari mulai Indonesia sampai ke semua pelosok ini ada, tentunya Pak Ganjar juga tidak akan mengabaikan begitu saja, apalagi Pak Ganjar salah satu tokoh kan ya di negeri ini. Dan kalau saja itu bisa dilakukan sebuah pendekatan dengan Pak Ganjar, misalkan begini, nah Didi ya sebagai ketua, kemudian di sini ada Aap juga dari sana, kemudian sama Mas Riko ya, dengan tim ya, kemudian bersama Robi menghadap sama Pak Ganjar setelah acara ini, saya pikir Pak Ganjar mau terbuka deh. Walaupun mungkin saatnya tidak sekarang, karena sekarang ini masih pandemi, dananya pemerintah lebih banyak kepada penanganan COVID. Nggak apa-apa, tetapi idenya udah masuk dulu ke Pak Ganjar, bahwa kita membutuhkan sebuah tempat adalah untuk Center of Excellence. Center of Excellence itu tempatnya tentu di sana, itu semacam sebuah perkantoran begitu. Di sana ada sebuah ruangan yang hanya dipakai untuk berdiskusi, tidak lebih. Ya. Kemudian di sana ada sebuah perpustakaan tentang energi. Jadi kalau misalnya ada teman-teman dari mana-mana, apakah itu dari Serang, apakah itu dari Palembang, itu apa dari Papua, kalau mau nyari buku energi, pasti ada di Semarang. Maka itu tentunya itu menjadi sesuatu yang luar biasa begitu. Nah, tentunya itu dikelola sendiri oleh Dewan Energi Mahasiswanya, tidak dikelola oleh orang lain. Dan Dewan Energi Mahasiswa itu dia punya kewajiban setiap bulan sekali atau misalnya 2 minggu sekali mengundang salah satu narasumber tentang energi. Apakah itu jagonya batu bara, apakah itu dari PLN, apakah itu dari Pertamina, ya apakah itu dari swasta, silakan. Tokoh-tokohnya kan banyak ya, dari Panas Bumi silakan. Supaya pemuda-pemuda paham begitu loh. Undang, dan itu sekarang dengan digitalisasi itu dengan medsos yang begitu mudah sekali dilakukan mengundang mereka. Nah, contoh saja yang paling sederhana ya, yang paling sederhana. Kalian ini sekarang ini kan dari hari ke hari kan menggunakan katakanlah premium. Dari hari ke hari kalian menggunakan oli, dari hari ke hari kalian menggunakan LPG. Tapi kemudian para pemuda tidak paham itu LPG, tidak paham tentang premium, tentang nah bagaimana kita mau bicara soal energi yang lebih jauh dari itu gitu loh. Bagaimana supaya paham? Kalau ada kegiatan-kegiatan Center of Excellence, maka tentunya si pengelola itu bisa mengundang ahli-ahlinya untuk ke sana. Di Semarang ada orang Semarang. Kalau dari Semarang saja, dari Pertamina, dari PLN Semarang tidak mampu, maka tentunya datangkan dari Jakarta. Memberikan pemahaman-pemahaman. Dan kemudian buku itu sebagai perpustakaan. Maka kalau orang mau belajar energi, kan kalau di kampus, mungkin kawan-kawan dari sosial politik, kawan-kawan dari hukum, malas kalau dia lihat-lihat buku tentang misalnya orang energi. Tetapi ketika dia punya satu laboratorium, satu gedung sendiri yang menyimpan semua buku-buku tentang energi, maka dia akan ke sana dan dia akan berdiskusi dengan teman-temannya. Dikelola, ya dikelola dan kemudian diaktifkan, dan ruangan itu hanya khusus satu ruangan khusus untuk berdiskusi tentang energi. Tidak ada kita bicara lain, karena energi itu begitu luas. Dan tolong catat, energi adalah sebuah isu yang paling seksi, yang tidak akan pernah habis-habisnya ya diperbincangkan oleh orang. Maka tentunya nanti diharapkan nih Didi ya dengan teman-teman ya, contohlah misalnya kalau kalian misalnya mau nyari buku tuh kayak kata Robi Blok Rokan, di mana nyari bukunya? Harus ke Jakarta kan enggak? Harus ke Gramedia. Saya nggak punya duit. Kan begitu ya. Tetapi ketika kita masuk ke situ, kita mulai dari
Blok Rokan kita bisa baca, Blok Cepu kita bisa baca, kemudian proyek-proyek PLN bisa baca di situ, semua ada di situ. Jadi betul-betul itu memberikan sebuah pemahaman, sebuah wawasan, sebuah kepintaran kepada masyarakat, terutama mahasiswa. Bisa, saya yakin bisa. Yuk kita bicara dengan para gubernurnya deh. Ini anak-anak muda. Pasti gubernur itu juga tidak kemudian resisten kok sama anak-anak muda. Sekarang di Jawa Timur kurang apa lagi? Wagubnya sangat muda. Wagubnya orang pendidikan, orang pintar. Tidak mungkin lah dia mengabaikan ide-ide dari anak muda. Sekarang anak-anak muda ini beraninya ketuk pintu. Ketuk pintu. Biasanya yang pertama itu tidak berani ketuk pintu gitu loh. Ketuk pintu aja. Kalau paling juga ditolak ya balik aja. Kedua ditolak lagi, balik aja. Kalau ketiga kali lagi ditolak ya terpaksa demo di depan. Kan begitu. Nggak ada yang susah gitu loh. Jadi bangunlah Center of Excellence dengan tentunya organisasi dan manajemen yang baik yang dikelola oleh Dewan Energi Mahasiswa, dan itu pun salah satu yang akan masuk dalam sebuah proses bagaimana DMI akan menjadi hebat gitu. Begitu Rick ya. Siap, mantap Kang Ugan. Ini ada pertanyaan yang masuk nih dari Mas Aan Faisal Jabar. Perkenalkan saya Aan, mahasiswa teknik elektro FT Untirta. Izin bertanya tentang pengembangan sumber daya energi. Kebetulan saya tinggal di Banten, saya melihat rencana proyek PLT gas bumi di Serang, tepatnya di Padarincang. Mengapa proyek ini dapat penolakan dari warga setempat? Kemudian bagaimana cara supaya terjadi sinkronisasi antara pemerintah dan masyarakat setempat dengan berdirinya pembangkit listrik tersebut? Silakan. Ya. Baik, siapa Aan ya? Aan ya. Aan, pemahaman masyarakat, jangankan masyarakat yang ada di desa, yang ada di kota saja banyak yang tidak paham tentang masalah panas bumi. Ya kan begitu ya. Jangankan yang di desa-desa. Jadi kawan-kawan itu, masyarakat yang di desa itu yang ada adalah sebuah ketakutan. Dampak daripada dibangunnya sebuah industri atau katakanlah sumur panas bumi. Kan itu kan panas bumi itu kan dari gunung ya, dari gunung berapi. Dan tentunya yang dikhawatirkan oleh mereka adalah dampaknya terhadap masyarakat apa? Apakah kita akan terusir dari desa ini? Apa kemudian penghasilan kami akan hilang? Apa kemudian B3-nya akan merusak generasi mereka dan lain-lain? Kan begitu ya? Yang ada adalah sebuah ketakutan di mereka karena mereka banyak membaca bahwa proyek-proyek itu biasanya tidak mengabaikan kepentingan masyarakat. Nah, oleh karena itu, ketika kita akan membuka itu proyek, yang punya proyek, apakah itu swasta, apakah pemerintah, jangan abaikan masyarakat. Lakukanlah sosialisasi dengan baik kepada mereka. Ya, jangankan yang tidak lulus SD, yang lulus SMP aja susah kita memberikan pemahamannya. Kan begitu. Saya kebetulan sudah pernah di external communication di Pertamina. Bagaimana saya melakukan itu, memberikan pemahaman kepada yang SD aja nggak lulus, nggak gampang. Tetapi itulah yang dibutuhkan oleh mereka. Tolong dong, saya beritahu, ini apa sih proyek ini? Nah, ini ada sebuah kejadian, ya mudah-mudahan tidak ada yang tahu di mana kejadian ini. Ini si pengusaha mengabaikan hal itu, ya, mengabaikan hal itu sehingga kemudian apa yang terjadi? Si rakyat desa itu kemudian memblokir jalannya. Karena mereka merasa dirugikan, kok jalannya ke desa mereka itu rusak karena angkutan berat mereka. Padahal mereka tadinya tidak resisten tuh terhadap itu, tapi kemudian di dalam proyeknya kok mereka mengabaikan kepentingan desa begitu loh, masyarakat. Jalannya rusak, kemudian lingkungannya rusak segala macam. Ya marah dong mereka. Mereka blokir jalannya. Nah, ini pengusahanya, tapi pengusaha jangan-jangan juga sudah seizin dari pemerintah daerah, kan begitu. Kalau tidak ada seizin pemerintah daerah kan tidak mungkin. Kan ada pemerintah pusat, ya ada pemerintah daerah, kan begitu, kan ada pengusaha, kan begitu. Tapi yang selalu diabaikan adalah masyarakat. Kan begitu. Nah, ini masyarakat pasti menolak. Ya, oleh karena itu, sebelum kita melakukan apa-apa, lakukan sosialisasi penjelasan kepada mereka dengan sedetil-detilnya. Jangan pernah capek. Sampaikan kepada mereka, kalau itu panas bumi itu bisa dibangun di sana, maka Banten tidak perlu lagi mengambil listrik, katakanlah dari Muara Karang. Kan kira-kira seperti itu.
tapi mereka bisa hidup sendiri dari sana. Berikan penjelasan, karena mereka tidak paham. Ya, jangankan mereka, mahasiswa aja tidak paham kok. Bahkan mahasiswa ada juga yang mempolitisasi mereka, kemudian mereka mendorong mereka untuk demo gitu loh. Nah ini kan berbahaya gitu loh. Padahal ini adalah untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kalau pemimpin sekarang, kalau pemimpin yang baik itu, ya ini mohon maaf ini, kebetulan saya tidak pernah jadi gubernur ya. Tetapi adalah pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang tidak hanya duduk di kantor. Sapa semua anak buahnya, sapa semua kepala bagian itu, sapa rakyatnya, datangi rakyatnya. Itu rakyat itu menangis kenapa? Rakyat itu nggak bisa makan kenapa? Coba dilihat begitu. Nah kalau ini tidak terjadi, tidak akan pernah rakyat bisa mendukung pemimpinnya. Ya maka proyek itu tidak akan pernah bisa jalan, pasti diganggu terus. Ya nanti, waduh, jadi saya punya pengalaman yang cukup unik lah di dalam. Bahkan kalau kita orang-orang eksplorasi ya, Riko nih orang geologi nih. Kalau kita mau membangun sumur, kalau kita tidak memperhatikan geopolitiknya mereka begitu, ya itu harus hati-hati. Itu bukan hanya dihadang dengan orang-orang, tetapi itu yang namanya pohon sebesar jati gede itu dipalang di sana, dan kemudian mereka sudah bawa linggis sama golok. Kita mau lewat nggak bisa lewat, nggak gampang kita buka WK, ya nggak gampang. Oleh karena itu komunikasi kembali saya bilang ya, Robi ya, saya selalu mengatakan sama Robi dan kawan-kawan bahwa sama Riko bahwa komunikasi adalah ilmu yang sangat mahal di dunia dan untuk berhubungan dengan manusia ataupun dengan Sang Pencipta, ya. Jadi apalagi dengan orang-orang yang katakanlah mereka tidak berpendidikan. Ya mungkin kalau kita dengan yang berpendidikan kita bisa berdiskusi, berdialog. Tapi kalau dengan mereka pokoknya. Nah bagaimana supaya pokoknya ini bisa kemudian bisa kita luruskan, kita bisa diskusikan, tidak gampang. Jadi untuk kawan-kawan komunikasi tentunya nanti ajarkan kawan-kawan Demi untuk berkomunikasi dengan baik ya. Supaya nanti hambatan-hambatan itu bisa tidak hilang. Jadi kira-kira gitu, An. Jadi salah satunya itu mereka harus melakukan sebuah sosialisasi, komunikasi, menjelaskan semua programnya dengan baik kepada masyarakat, dan masyarakat tidak resisten. Saya rasa itu. Ya, terima kasih Kang Ugan. Ini ada lagi nih dari Mas Fatih Royan, asal UNES. Jadi dulu Mas Fatih ini pernah ngobrol dengan Komisi E di DPRD Provinsi. Ya. Dan mereka mengatakan kalau karya-karya terkait renewable energy itu banyak, namun menumpuk. Nah, menurut Bapak, apakah pemerintah Indonesia tidak ada keseriusan mengolah energi terbarukan? Apakah hasil penelitian mereka hanya akan berakhir sebagai bungkus nasi rames? Dan pemerintah yang selama ini mengatakan dan keluar-keluar tentang EBT hanyalah gimmick kepalsuan belaka. Siapa namanya? Fatih Royhan. Dari UNES. Ya, UNES ya. UNES ya, yang saya tidak boleh masuk lagi ke UNES ya. Saya udah dicekal di UNES nih. Jadi gini, ya saya juga tidak ingin menyalahkan pemerintah lah ya. Saya tidak ingin. Saya rasanya kok pemerintah sudah melakukan sebuah usaha yang baik ya. Tapi tentunya usaha yang baik ini kan itu kan baru melakukan sebuah niat kan begitu. Dia belum ada proyeknya, dia belum ada apa-apanya, dia udah rekrut orangnya banyak, akhirnya baca koran kan begitu. Nah, tentunya kan pemerintah daerah ya, pemerintah daerah kan sebenarnya harus punya mapping tentang energi baru terbarukan, mapping apapun lah ya. Tentunya kan sudah bisa mapping, dan ketika mapping tentunya kan sudah punya rencana roadmap-nya ya dari Pak Ganjar dan kawan-kawan. Kalau kita bicara Jawa Tengah, tentunya itu kan sudah ada agenda-agendanya, sudah ada agenda-agenda, dan pembagian-pembagiannya sudah jelas lah. Ya kalau saya menyalahkan mereka rasanya kok saya nggak bijak ya. Tetapi tentunya ya barangkali ada hambatan-hambatan. Saya rasa begini deh, sebaiknya ada diskusi deh dengan mereka supaya mahasiswa juga tidak salah paham ya terhadap kondisi-kondisi seperti itu. Yuk kita diskusi deh. Saya sangat berharap ya kita nih mahasiswa ini tidak hanya bisa memprotes atau mengkritisi ya, tapi kita tidak bisa memberikan masukan. Kalau kita mau mengkritisi Pak Ganjar, kritisi saja Pak Ganjar itu, tapi kita berikan masukan yang baik buat Pak Ganjar kan begitu.
Kalau dia dikritisi segala macam, ya kan Pak Ganjar juga punya keterbatasan, dia punya kesibukan segala macam, kan tentunya kan tidak gampang untuk mengelola dari begitu banyak masyarakat, dari lapisan penduduk, lapisan pendidikannya macam-macam, ekonominya macam-macam, segalanya macam-macam kan nggak gampang. Oleh karena itu, menurut hemat saya ya, salah satu kata kuncinya itu adalah lakukan sebuah dialog, ya dialog, sehingga tidak salah paham kita. Sehingga adik tadi siapa dari UNES itu? Fatih Royhan. Royhan. Sehingga Royhan itu tidak salah paham, kok kenapa orang-orang numpuk-numpuk aja. Masa ini hanya dikaitkan dengan masalah untuk makan nasi rames kan begitu. Jangan salah pula, jangan-jangan di situ sarjana semua lagi. Bayangkan kan begitu ya Royhan ya. Kalau itu sarjana lagi semua yang pada duduk-duduk pada makan nasi rames katakanlah begitu ya. Itu kan berarti kerugian sekali pemerintah. Rugi sekali kalau tidak bisa mengoptimalkan. Nah, oleh karena itu saya tidak ingin mencoba untuk utak-utik yang sudah ada lah. Yang saya inginkan itu adalah bagaimana kalian membangun sesuatu soal kecerdasan, soal komunikasi, soal adab begitu. Kalian harus beradab begitu ya. Kalian harus beradab. Kalian harus punya adab, harus punya sopan santun. Kalian harus hormat sama orang tua. Kalian, kalau kita mencium tangan itu bukan berarti bahwa kita itu kemudian mendewa-dewakan dia, tidak. Kalau orang Palembang cium tangan itu hormat. Tidak salah kita. Ya, kita punya adab, kita punya etika, ya. Kedepankan kekuatan intelektual kalian. Ya, lakukan komunikasi dengan baik, verbal non verbal dengan baik. Ya, ini belum apa-apa, kemudian pejabat sudah tersinggung. Lah kalau sudah tersinggung bagaimana mau ketemu kita begitu loh. Kan begitu ya Rik ya? Jangan buat yang namanya para pejabat yang punya kekuasaan saat ini kemudian tersinggung sama kalian. Ayo kita ngobrol Pak, kita pengen ngopi sama Bapak gitu loh. Bapak punya waktu nggak ngopi dengan para mahasiswa nih? Pak Ganjar tuh kan begini-begini, kami ingin ngobrol dengan orang tua kami. Kalau Pak Ganjar nggak ada, nggak mau ya Dik ya, Pak Ganjar masa sih Pak Ganjar? Pasti mau lah Pak Ganjar, yakin lah saya. Ya Kang Emil juga mau lah. Mereka itu adalah generasi-generasi yang betul-betul melihat. Kan putra-putranya mereka juga kan masih muda-muda. Ya, putra-putranya masih muda-muda lah, yakin lah ya. Dan ke Gus Yassin ya, tolong sampaikan juga salam saya untuk Gus Yassin ya Dik ya. Gus Yassin itu adalah putranya Mbah Maimun Juber, orang tua yang saya sangat hormati. Dan alhamdulillah saya termasuk juga yang disayang oleh beliau, oleh Mbah Maimun juga. Salam hormat saya buat Pak Gus Yassin ya. Siap Kang, saya sampaikan. Itu aja ya, Rohan ya. Nanti kapan-kapan kita ngopi lagi deh. Kalau saya udah boleh ke Semarang. Sama makan nasi rames ya kan? Siap. Oke, ini selanjutnya ada dari Mas Eko Arianto, dari mahasiswa Teknik Mesin Jakarta Global University. Mau bertanya tentang bagaimana menanamkan mindset ke kalangan pemuda, khususnya mahasiswa untuk berpikir inovatif tentang EBT. Kan kebanyakan anak muda itu lebih condong ke isu-isu politik gitu. Ya. Siapa namanya, Dek? Eko Arianto. Ya, Mas Eko ya. Mas Eko. Saya juga pernah muda ya, Mas Eko ya. Saya pernah muda dan saya juga pernah terjun, hampir terjun saya ke dunia politik, tapi saya mundur ya begitu. Ya memang pemerintah ini kan harus ada partai politik supaya partai politik itu memang yang akan mengelola negara karena memang itu aturannya. Dan orang berpolitik tidak haram, kan begitu ya. Politik itu tidak bagus siapa bilang, itu kan tergantung orangnya lah. Nah, bagaimana kita menanamkan mindset ini ya, pemahaman ini. Tadi saya katakan bahwa kita untuk memberikan sebuah pemahaman itu memang tidak mudah. Ya. Tidak bisa hanya sekali seperti membalikan telapak tangan ya, Mas Eko ya, tidak bisa. Kita harus sabar ketemu, besok ketemu. Ini contoh lah, ini contoh. Ini orang-orang sekjennya sekjen. Siapa nih yang bidang hukumnya dari DEMI ini kan bukan orang teknik. Ya, ada berapa banyak kawan-kawan ini bukan orang teknik. Bagaimana ngobrol dengan saya, kita ngopi ya, kemudian saya jelaskan betul-betul ya. Sampai racun saya ini ya, kalau boleh katakan racun saya ini kemudian sampai dimakannya sama adik-adik itu. Dan kemudian adik-adik mulai paham. Apakah Robi ini memang dasarnya awalnya sekjen ini awalnya ya memang mau berjuang untuk energi?
No, dia hanya sibuk dengan kuliahnya. Ya. Tapi ketika kemudian ngobrol sama saya, ketemu dengan saya, ngopi di sana sekali dua kali, mulai virus-virus saya itu dimakannya sama dia. Dan baru dia tersadar ya, bahwa salah satu ya kondisi yang paling real di Riau itu ada Chevron. Ada Chevron yang sudah mengelalui menguasai lapangan di sana itu di Rokan itu hampir 90 tahun ya. Itu Mas Eko. UNRI itu adalah Universitas Riau negeri. Bayangkan saja yang namanya aulanya saja tidak pernah maju-maju, masih seperti itu. Saya hanya bertanya, apakah mereka Chevron tidak pernah memberikan CSR-nya? Tidak pernah ada tawaran untuk membangun laboratorium minyak atau gas atau apapun. Apakah tidak pernah ada? Ini sebuah pertanyaan buat saya. Kenapa? Ternyata para mahasiswanya tidak paham tentang kondisi itu. Dan tidak ada yang peduli dengan kondisi itu. Ketika mereka mulai dibuka, pack begini semua. Monggo silakan Mas Eko. Sekarang banyak komunitas-komunitas yang berbicara tentang blok Rokan. Yang tadinya mereka tidak tahu menau dan tidak paham sama sekali. Ya, bagaimana? Inilah yang kemudian diberikan penjelasan. Tidak hanya satu kali, tetapi terus. Itulah sebagai pejuang. Pejuang tidak akan pernah capek. Aktivis tidak pernah mati, kecuali dia mati. Kan gitu ya. Kecuali dianya sendiri yang mati. Maka selama dia hidup, maka tetap jadi aktivis dan jadi pejuang. Jangan ketika sekarang kita jadi pejuang pada mahasiswa, ketika besok kemudian kita bekerja di sebuah perusahaan, kemudian kita begitu mudahnya kita diintervensi oleh atasan kita, itu bukan pejuang. Buat saya no way buat anak muda seperti itu. Lebih bagus kalian ciptakan inovasi-inovasi yang brilian. Ya, jadi harus sabar Mas Eko. Nanti Mas Eko di mana tinggal? Mas Eko tuh bisa berbicara. Mas Eko di Jakarta ya? Dari itu Pak, Jakarta Global University. Oh Jakarta. Iya. Ya sudah, nanti kapan-kapan kita ngobrol dekat Jakarta. Ya karena ya itu tadi Riko ya, kita perlu ketemu ya Riko ya. Ini teman-teman ya, yang mengawali saya ketemu dengan Riko ini bukan saya langsung dengan Riko. Tapi saya dengan istrinya Riko, dengan mantan pacarnya dia. Bagaimana mantan pacarnya dia itu orang teknik, orang kimia, bukan. Tapi dia orang komunikasi. Dan dialah ikut kemudian beberapa kali demo dengan saya terkait dengan masalah blok Mahakam. Ya, dia aktif dan dia masih muda pada saat itu, masih baru mahasiswa di awal. Dia sudah ikut-ikutan dengan saya padahal di Jakarta, luar biasa. Nah, kemudian setelah itulah saya dikenalkan dengan sang Arjunanya. Jadi diberikan pemahamannya nggak gampang. Tapi jangan pernah capek, jangan pernah lelah kita memberikan pemahaman kepada para pemuda. Oleh karena itu tentunya, ini contoh, saya selalu mengingatkan pada Dewan Energi Mahasiswa ini, terutama ketua nih, Bayu. Ya kalau kita misalnya cuman posting, cuman yang nge-like-nya cuma 10 orang mah tuh percuma. Memang anggota kamu berapa sih? Memang DEM ada berapa sih? Kalau DEM itu ada 25, maka tentunya 25 kali 5 orang aja udah 125. Kalau 10 orang udah berapa yang nge-like? Supaya masyarakat paham. Ini kan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat ya, lewat Instagram. Ya. Tapi kalau yang nge-like-nya cuma 10 orang, kan omong kosong gitu loh. Tetapi kalau yang nge-like-nya 500-600 orang, atau kemudian kita sering membuat video, maka masyarakat akan mendengarkan, masyarakat akan membaca, masyarakat akan mulai sadar. Ya, yang tadinya kawan-kawan itu sombong, sekarang sudah mulai dia memikir, oh ternyata memang saya harus bicara tentang energi. Oh, saya harus bergabung dengan mereka. Oh, saya harus begini. Itulah yang terjadi. Gampang nggak gampang. Melalui sebuah proses. Ya bayangkan, saya bicara soal energi ini saya sejak tahun 2008. Ya, BEM itu sudah berganti-ganti.
Saya di BEMSI, BEMLO saya keluar masuk yang memberikan sebuah pelatihan atau ceramah segala macam. Bergantian mereka sudah pada jadi semua, orang-orang saya masih seperti ini. Tidak capek saya untuk memberikan sebuah pemahaman, memberikan sosialisasi kepada adik-adik saya, karena saya sadar gitu loh. Saya paham bagaimana situasi energi yang ada di negeri ini gitu loh. Saya merasakan paham. Contoh sekarang seperti Pertamina. Sekarang Pertamina itu sebentar lagi bukan milik lagi negeri. Karena akan di-IPO-kan. Kalau udah di-IPO-kan, miliknya siapa? Punya saham. Ini akan bermasalah enggak? Akan bermasalah gitu loh. Penugasannya gampang, nggak gampang. Jangan-jangan nanti di daerah-daerah terpencil tidak akan mendapatkan jenis BBM yang sama dengan harga satu harga. Nggak gampang. Tetapi kawan-kawan DEMI sudah mulai paham segala macam. Nah, itulah Mas Eko. Ya, nanti kalau kita bicara, apalagi Mas Eko ini sekolahnya University Global University ya. Mungkin bicaranya soal global atau namanya aja global. Nanti kita akan bicara tentang kebijakan global, Seven Sister. Nah, nanti tanya Mas Eko nih. Mas Eko jago tuh. Ya, gitu ya, Rick. Masih ada pembicara lain loh, Riko. Ya, ada satu pertanyaan lagi Pak, yang di Q&A. Jadi dari Mbak Anfasananda, bisakah pengetahuan tentang pentingnya energi ini jadikan kurikulum yang wajib disampaikan di perkuliahan atau pendidikan di Indonesia? Mengingat potensi energi yang ada di Indonesia ini sangatlah melimpah, dan sebenarnya banyak pelajar yang belum paham gitu loh tentang pentingnya energi ini. Jika bisa, bagaimana caranya yang baik? Dan karena jika hanya lewat kegiatan dalam organisasi, mungkin masih banyak pelajar yang cuek tentang ini, Pak. Ya. Jadi bagaimana cara membuat kurikulum gitu di suatu. Jadi begini. Ini kan salah satu pengembangan dari yang disebut Center of Excellence. Ya, Center of Excellence itu kan bukan hanya mengkaji dan mengkaji saja, tapi dia bisa menjadikan penyeimbang kebijakan pemerintah, bisa memberikan masukan kepada pemerintah hasil kajian-kajiannya. Dan ini bukan mustahil, Dek, ya, bahwa ini kemudian karena kita memang kaya sumber daya alam, itu masuk katakanlah misalnya ke SD kan begitu ya, supaya SD tahu loh, oh alangkah kayanya Indonesia, ternyata di mana-mana banyak sumber daya alam yang namanya emas. Orang Jember tadinya tidak tahu bahwa di sana ada emas, dan Banyuwangi. Mereka terbelalak, mereka tahu bahwa itu banyak emas di sana setelah orang asing masuk ke situ. Ini jangan sampai nanti ini sudah pernah dibahas ya, dan mau diterapkan sama Mas Wega ya, bahwa energi ini dia akan melakukan sebuah kolaborasi dengan beberapa dengan sekolah-sekolah pelajar di Jogja itu, Riko. Dan Wega itu kelihatannya sudah mulai melakukan sebuah kajian ilmiah gitu loh, ya, untuk agar soal energi ini masuk ke dalam kurikulum sekolah, bukan hal yang mustahil, ya. Dan sebetulnya kan bukan hanya masalah energi, kan ada 3 ya, yang namanya yang kita perlukan itu ya. Ada, kalau saya mengatakannya itu ada energi, ada water, kemudian ada pangan, ada food. Ya, ada few. Ya, food, energi, dan water itu sebaiknya itu bisa masuk ke dalam kurikulum. Dan itu tentunya membutuhkan sebuah effort yang luar biasa dari teman-teman, dan memang kita membutuhkan pejuang-pejuang energi yang luar biasa. Kita bicara dengan mereka, kurikulum itu kan tidak harus yang hebat-hebat, yang tinggi-tinggi, tapi paling tidak yang mendasar. Yang mendasar saja, yang mendasar, bahwa supaya anak-anak itu tahu, oh itu emas tuh ini, oh itu minyak tuh ini. Sekarang kalau saya tanya aja nih, adik-adik yang ada di sini, memangnya tahu itu premium tuh apa bedanya sama Pertamax? Oh, kalau tahunya Pertamax, tahunya solar apa? Belum tentu juga kan tahu semua. Ini kan sederhana. Ya, bagus. Saya sangat appreciate ide tersebut, dan kalau bisa itu nanti ke Sekjen, Rob, dilakukan sebuah kajian-kajian yang komprehensif ya. Kemudian tentunya harus ada tokoh-tokoh pendidikan yang bisa memahami ini. Dan salah satunya kembali masalah komunikasi. Bagaimana kalian bisa mengkomunikasikan hasil kajian kepada yang berwenang ya, dengan Dikbudnya, dengan ini segala macam. Bukan mustahil. Kalau buat saya tidak ada yang mustahil semua kalau kita mau melakukan.
Insya Allah. Ya, insya Allah. Gitu, Rick. Ya, baik. Ini ada yang raise hand juga ya, Pak, dari Mas Nugroho. Mungkin bisa diaktifkan videonya ya. Gimana panitia? Apakah bisa? Oh, maaf kepencet. Oke. Oh, itu ada pertanyaan Chevron itu, yang Riau. Satu aja deh, terakhir, boleh nggak? Panitia boleh nggak? Ada dari siapa? Raji. Dia kebetulan mahasiswa di Riau. Oh ya, dari Mas Rajinta Sinaga ya? Ya, ya. Ya, satu ya, terakhir ya. Boleh ya? Izin. Monggo, Kang. Ya, ya, terima kasih. Bang, Abang Sinaga. Saya ke Riau itu sejak Presiden BEM-nya, kalau nggak salah sebelum Padli deh. Sebelum Padli ya. Ya, saya udah datang ke sana, saya beberapa kali ke sana, dan memang kelihatannya ada dugaan waktu itu seperti itu ya, seperti yang Bang Sinaga ini sampaikan. Nah, tentunya kan di sini, ini kan kita perlu ada satu, yang tadi saya katakan, Bang Sinaga, kadang-kadang cara kita mahasiswa itu, katakanlah saya tidak menyalahkan mahasiswa, tapi ada kalanya kita bisa dengan cara yang elegan, kita bicara yang katakanlah kurang elegan, dan tentunya bagaimana membangun kita komunikasi dengan para pemerintah, dengan Chevron-nya sendiri. Ya, Chevron itu yang dia ambil itu pernah 1,5 juta barrel per hari. Ya, pernah 350 barrel per hari. Sekarang cuma tinggal 170 barrel sehari. Bayangkan berapa duit yang mereka sudah angkut, kemana dia angkutnya. CSR-nya kemana. Banyak orang-orang Riau yang masih miskin. Nah, barangkali waktu itu Bang Sinaga, belum banyak masyarakat, belum banyak mahasiswa yang mungkin terpacu ya tentang terkait dengan masalah ini. Saya sangat berharap bahwa Bang Sinaga ini adalah salah satu yang nanti bersama-sama dengan teman-teman ya, Iwa dan kawan-kawan ya, yang sekarang sedang menangani masalah Blok Rokan, ikut berperan. Jadi jangan sampai begini. Kalau nanti Pertamina ada di situ, katakanlah 10% itu sahamnya oleh rakyat. Kemudian katakanlah 20% dari 80% itu di Serdon, ya, PI-nya ke katakanlah ke keluar. Harus ada sebuah komitmen antara masyarakat di sana ya untuk melakukan sebuah komitmen dengan Pertamina bahwa Pertamina CSR-nya sebelum kamu buang jauh-jauh ke Pulau Sabang sana, kau prioritaskan yang ada di dekat operasi ini, tempat operasi. Jadi yang benar itu CSR itu adalah CSR itu diprioritaskan ke daerah operasi. Daerah operasinya dulu benerin. Nanti kalau dia sudah benar, bagus, silakan. Kita bagi-bagi karena Blok Kampar bukan hanya Rio Rokan itu bukan hanya miliknya Rio, tidak. Ya, tetapi prioritas itu mestinya CSR itu ada di sana gitu loh. Baru kemudian dibagi-bagi kemana CSR-nya. Ya, tetapi kalau misalnya di situ saja, ya, kalau misalnya di situ saja tidak dikasih CSR-nya, Riau, ya kan keterlaluan dong. Kan keterlaluan dong. Tiba-tiba CSR-nya Riau, tiba-tiba ada di Magelang sana begitu loh. Tiba-tiba ada di Banyuwangi, kan aneh gitu loh. Walaupun itu sah saja karena semua bagian dari Indonesia, tetapi kalau Riau-nya tidak diprioritaskan, kan keterlaluan. Mestinya CSR itu di daerah operasinya dulu menjadi bahan prioritas. Baru itu di-share kemana-mana, karena itu memang milik Indonesia begitu. Nah, mudah-mudahan nanti Bang Sinaga ini bersama Robi dan kawan-kawan dan Iwa ikut melakukan sebuah negosiasi tentang pengelolaan Blok Rokan ke depan. Jadi jangan abai terkait dengan masalah masyarakat di sini. Jangan sampai yang ada di Indramayu. Ya, di Indramayu itu aduh panjang ceritanya. Udah cukup lah, Rick. Nanti aja kita kalau ngopi deh. Ya, saya rasa gitu.
Jadi saya bukan mau menyalahkan mahasiswa, tapi mungkin belum banyak mahasiswa yang Bang Sinaga mau seperti itu, mau melakukan kepeduliannya terhadap itu ya. Tapi insya Allah ke depan tentunya kawan-kawan yang di Riau, saya lihat masyarakat Riau bukan hanya mahasiswa sudah mulai bangkit, lebih kuat lagi untuk berbicara soal blok rokan. Insya Allah lah. Mudah-mudahan itu untuk kebaikan masyarakat ya, bukan untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Bukan untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu, tetapi semata-mata adalah untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu mahasiswa perlu ada di depan untuk memperjuangkan rakyat. Begitu, Riko. Bang Sinaga, mohon maaf kalau saya salah ya. Ya, terima kasih Kang Unggan. Jadi ini sudah berakhir ya terakhir untuk diskusinya. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Kang Unggan atas kesediaan waktunya dan semoga sehat selalu Kang Unggan dan semoga kita dapat dipersatukan kembali di kesempatan yang akan datang. Insya Allah. Dan saya bisa langsung live ya. Ya, terima kasih. Silakan kalau masih ada kegiatan lain. Oke, thank you. Panitia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.